Perumpamaan orang-orang yang beriman, mentalitasnya itu seperti mental lebah. Kalau ada manusia serakah, manusia rakus, manusia tamak, itu manusia badannya doang manusia, mukanya manusia, tangannya manusia, tapi amalannya yang dipakai amalan monyet. Duit rakyat yang seharusnya untuk rakyat dikorupsi. Itu orang badannya doang manusia, lehernya pakai dasi layaknya manusia, tangannya manusia, tapi amalannya yang dipakai amalan tikus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salatul Jumat rahimakumullah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untayan kalimat yang paling indah kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini melainkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Nikmat lahiriah alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, masih diberi sehat wal afiat. Nikmat batiniyah alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman wal Islam, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kewajiban seorang khatib untuk selalu mengajak dan berwasiat, terutama kepada diri sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa saja yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semaksimal mungkin apa saja yang dilarang oleh Allah. Dengan mendapat gelar predikat takwa, niscaya kita akan meraih kebahagiaan, baik bahagia di alam dunia ini maupun bahagia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Ada perumpamaan yang indah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mathalul mu'minin kamathalin nahli. Perumpamaan orang-orang yang beriman, mentalitasnya itu seperti mental lebah, seperti mental tawon. Padahal manusia kalau dibanding-bandingkan dengan binatang tentu jauh berbeda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya makhluk. Zahirnya bagus, kemudian dikasih nafsu dan dikasih akal. Sedangkan binatang hanya dikasih nafsu, tidak diberi akal. Contoh, monyet. Monyet itu sifatnya serakah bin rakus alias tamak. Saudara lihat monyet, kasih pisang, pasti dimakan. Dikasih lagi, tangannya megang. Dikasih lagi, kakinya bisa megang juga.
Mulut penuh, tangan megang, kaki megang, teman sebelah dilemparin pisang, masih saja dirampas. Kenapa? Karena itulah sifatnya monyet. Kalau ada manusia serakah, manusia rakus, manusia tamak, itu manusia badannya doang manusia, mukanya manusia, tangannya manusia, tapi amalannya yang dipakai amalan monyet. Contohnya lagi tikus. Tikus itu senang grogotin barang yang dibungkus rapih. Kadang-kadang kita naruh makanan di atas meja hidangan, itu tikus naik-naik ke meja hidangan, grogotin makanan yang sudah ditutup rapat-rapat. Kenapa seperti itu? Karena itulah tikus. Jadi kalau ada manusia senang grogotin barang yang dibungkus rapih, duit rakyat yang seharusnya untuk rakyat, dikorupsi. Itu orang badannya doang manusia, lehernya pakai dasi layaknya manusia, tangannya manusia, tapi amalannya yang dipakai amalan tikus. Nah, tapi aneh dan nyata, binatang yang satu ini yang bernama tawon justru dijadikan oleh baginda Rasul buat kita orang-orang yang beriman. Mathalul mu'minin kamathali na'li, perumpamaan orang-orang beriman itu seperti tawon. Ada apa ini dengan tawon? Apa sih keistimewaannya tawon? Yuk kita kaji tawon. Pertama, tawon itu makanannya saripati bunga. Yang lain nggak mau. Belum pernah saya lihat tawon makan rempeyek. Belum dengar tawon makan tahu. Tawon makanannya hanya saripati bunga. Artinya apa? Orang yang beriman, makanannya, minumannya yang baik-baik, yang enak-enak. Enak kata siapa? Enak kata Allah tentunya. Sebab kalau enak kata kita, belum tentu enak kata orang lain. Sate kambing enak. Bagi siapa? Bagi orang yang badannya sehat. Tapi kalau sudah terkena stroke, walaupun itu enak, dia bilang kagak enak. Enak kata Allah maksudnya bagaimana? Yang halal-halal. Yang dimakan yang halal, yang diminum yang halal. Sebab makanan yang masuk ke dalam perut, lewat tenggorokan, melahirkan energi, mengalir seluruh darah. Apabila darahnya darah haram, maka cenderung perbuatannya mengarah ke perbuatan yang haram. Darah haram ngalir ke mata, mata maunya ngelihat yang haram-haram. Ngelihat ustadz enak, ngelihat kiai gedeg, ngelihat habaib ogah. Coba kalau ngelihat orang yang nggak pakai baju resep bawaannya. Darah haram ngalir ke kuping, kuping maunya dengerin yang nggak baik. Dengerin orang baca sholawat ogah, dengerin orang baca Al-Quran gak mau. Darah haram ngalir ke kaki, kaki maunya melangkah ke tempat yang tidak baik, ke tempat yang dilarang oleh Allah. Coba kalau suruh duduk di majlis ta'lim, baru beberapa menit udah kelosodan. Tapi kalau berempat sambil main gaple sampai pagi, kuat. Ini darah haram cenderung mempengaruhi perbuatan kita. Jadi pantas kalau Rasulullah mengumpamakan orang beriman itu mentalitasnya seperti tawon. Tawon makanannya saripati bunga. Orang yang beriman, yang dimakan, yang diminum, yang halal-halal. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, setelah yang dimakan saripati bunga, tawon itu mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat. Apa yang dikeluarkan oleh tawon? Madu. Madu itu enak rasanya, madu itu manis rasanya, bahkan madu bisa dijadikan obat. Artinya apa? Orang-orang yang beriman, setelah yang dimakan yang halal, yang diminum yang halal, maka cenderung perbuatannya baik-baik. Perbuatannya bermanfaat untuk orang lain. Ucapannya membawa manfaat,
perilakunya bisa dicontoh orang. Kalau dia punya harta, hartanya bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Terlebih-lebih ini masjid lagi dibangun. Ini bulan-bulan mulia. Kata Nabi, tidurnya orang puasa aja dianggap ibadah. Diemnya dianggap tasbih. Ibadah sunnah dicatat sebagai wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Bagaimana kalau kita ibadah? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini bulan panen buat orang beriman. Panen apa? Panen pahala. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti kita nanam satu biji tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Masya Allah. Kita gambarkan begini saja. Nanam jagung 2 biji saja. Kita tanam. Nanti akan tumbuh. Bisa 3 tangkai, 4 tangkai. Tiap-tiap tangkai tumbuh bisa 3 jagung. Bisa 2 jagung. Dari 1 jagung ada berapa biji? Dan itu perumpamaan kita menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi orang beriman itu setelah yang dimakan yang halal, yang diminum yang halal, maka akan timbul perbuatan kita, ucapan kita selalu bermanfaat kepada orang lain. Bahkan punya harta, hartanya bermanfaat untuk kemaslahatan umat, bermanfaat untuk orang lain. Ini keistimewaan tahun yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah kita lihat-lihat, tawon itu di mana dia singgah, di mana dia berteduh, tidak ada dahan ranting yang patah. Coba perhatikan. Tawon singgah di pohon seri yang paling kecil, pohon seri nggak patah. Tawon singgah di pohon jambu nggak patah. Artinya apa? Orang yang beriman, di mana dia tinggal, di mana dia berteduh, di mana dia singgah, pantang jadi biang kerok di tengah-tengah masyarakat. Sama saudara baik, sama tetangga baik, tidak pelit, murah senyum, mau tegur sapa, sehingga ketika kita tidak ada, orang kangen kepada kita. 2 hari nggak kelihatan, tetangga kita nanyain, oh itu Fulan bin Fulan udah 2 hari nggak kelihatan, kemana ya? Merasa kangen, ketiadaannya dikangenin. Kenapa? Karena kebaikan kita. Berbeda kalau hidup di tengah-tengah masyarakat jadi biang kerok, jadi sampah. Ngeresain masyarakat, sama tetangga nggak akur, sama saudara nggak akur, manakala nggak ada, orang merasa girang. Kalau dia meninggal dunia, orang nyukurin. Syukur, orang yang rese, orang yang senang berantem, orang yang jadi sampah di tengah-tengah masyarakat sudah nggak ada, kita tenang. Tapi kalau kita baik sama tetangga, baik sama saudara, jangankan kita masih hidup, kita meninggal dunia, tetangga kita, saudara kita menangis, merasa kehilangan. Kita yang meninggal tersenyum, yang ditinggal menangis. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Mathalul mu'minin kamathalin nahli, perumpamaan orang beriman seperti tawon. Tawon di mana dia singgah, tidak ada dahan ranting yang patah. Orang beriman di mana dia berteduh, tidak pernah jadi biang kerok di tengah-tengah masyarakat. Ini yang ketiga. Lalu yang terakhir, keistimewaan dari tawon, kalau kita perhatiin, tawon itu tidak pernah mencari-cari musuh. Tapi tidak pernah lari bila ketemu musuh. Belum pernah saya lihat tawon ayab-ayaban ke pasar nyariin orang, nyengatin orang. Belum pernah saya lihat tawon ayab-ayaban di jalan nyengatin orang. Belum pernah. Tapi jangan coba-coba ada sarang tawon kita obrak-abrik.
Kemana kita pergi? Dikejar. Nyelam ditungguin. Nyelam ditungguin. Artinya apa? Orang beriman itu nggak boleh nyari-nyari musuh. Tapi jangan lari kalau ketemu musuh. Rasulullah yang menjadi suri tuladan umat Islam, suri tuladan kita manusia, ketika dirinya dihina, Rasulullah nggak marah. Tapi kalau agamanya yang dihina, agamanya yang dicaci, agamanya yang dimaki, agamanya yang dinista, sewot bukan main. Kita kan terbalik, Pak. Istri kita, anak kita dihina, kita buru-buru ngasah golok. Tapi kalau agamanya dihina, ulama diintimidasi, dikriminalisasi, kiai-kiai diintimidasi, dimata-matai. Kadang-kadang kita cuek-cuek wae, pura-pura tenyaho. Ini jadi pelajaran buat kita. Jadilah contoh seperti tawon. Jangan jadi seperti monyet, jangan jadi seperti tikus, tapi jadilah seperti tawon. Yang dimakan yang halal, perbuatannya baik, di mana kita tinggal nggak pernah jadi biang kerok, tidak pernah mencari-cari musuh, tapi nggak lari kalau ketemu musuh. Kalau ini yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Pak, kita akan meroleh kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya Al-Fakir pribadi dan untuk para jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawla hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas fa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad wa radallahu man khulafa'ir rasyidin sayidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqatu sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat wa yakfil muhimmat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.